Jadi para ulama kita menyebutkan, siapapun yang mengamalkan amalan tersebut, insya Allah diberi kesempatan untuk memijakkan kaki di tanah haram Makkah dan Madinah sebelum ajalnya menjemput. Dulu waktu saya mendengarkan petuah dari guru saya, siapapun yang mengamalkan ini, kata beliau, maka insya Allah Allah berikan kesempatan untuk memijakkan kaki di tanah suci Makkah sebelum dia mati, kata guru saya. Maka saya amalkan, saya minta kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, begitu juga nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu, bersilaturahim, menjalankan ibadah bersama di tempat yang sangat mulia ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pada malam hari ini kita akan buka, karena kemarin Bapak Sugianto menyebutkan banyak jamaah masjid kita, Masjid Al-Ihsan, yang akan melaksanakan ibadah haji. Maka insyaAllah nanti mulai malam ini dan kemudian malam-malam selanjutnya sampai pada pemberangkatan jamaah haji kita, kita buka tentang masalah bab ibadah haji. Mudah-mudahan nantinya ada penambahan ilmu bagi kita semuanya. Kata beliau kemarin ada 14 orang ya Pak ya. 14 orang ya jamaah masjid kita ini yang insya Allah nanti akan melaksanakan ibadah haji, termasuk Pak RW kita. Ya, mudah-mudahan kita doakan mereka jamaah haji, khususnya jamaah Masjid Al-Ihsan, begitu juga jamaah haji Kabupaten Batanghari. Allah berikan keselamatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang, dan kemudian bisa melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya sampai pada akhirnya kembali lagi ke tanah air ini. Amin ya rabbal alamin. Babul haji, bab tentang ibadah haji. Jadi hajjun huwa bi fathi awwalihi wa kasrihi. Cara membaca kalimat hajjun ada dua macam. Boleh difathahkan awalnya dan boleh dikasrohkan. Boleh dibaca hajjun, boleh juga dibaca hijjun. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Dalam ayat tersebut bacaannya hijjun, ya, dikasrohkan huruf h-nya. Tapi tujuannya sama antara haji
dan kemudian hijjun itu sama. Dan kemudian ibadah haji ini merupakan ibadah yang harus memenuhi persyaratan. Kalau seseorang belum memenuhi persyaratan, maka belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau untuk ibadah selain haji, mulai dari rukun Islam yang pertama, kemudian sampai rukun Islam yang keempat, itu pun semua punya persyaratan, akan tetapi ibadah haji ini, persyaratannya tentu harus ada biaya. Yang belum punya biaya, maka tidak terkena kewajiban. Kalau seseorang punya keinginan, tapi biaya belum ada, maka belum wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi terkadang kalau Allah sudah memanggil, ya, kalau Allah sudah memanggil, menurut orang lain dia tak punya biaya, Pak. Menurut orang lain dia tidak mampu. Dari segi kehidupan jauh. Tapi karena Allah yang berkehendak, maka ada rezeki yang dia dapatkan. Walaupun mungkin melalui orang lain. Dia bisa berangkat ibadah haji. Walaupun bukan dari biayanya sendiri. Dan sebaliknya Bapak Ibu, banyak orang yang punya biaya, hartanya melimpah ruah, banyak hartanya, uangnya banyak, tapi tidak Allah panggil untuk menjadi tamunya, tidak Allah kehendaki untuk menjadi tamunya. Walaupun duitnya banyak, hartanya melimpah ruah, tapi tidak sampai memijakkan kakinya di tanah haram Makkah. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada satu amalan yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita juga. Siapapun yang mengamalkan amalan tersebut, insya Allah Allah berikan kesempatan untuk sampai ke kota suci Makkah, memijakkan kaki di kota suci Makkah sebelum ajalnya datang, walaupun itu untuk ibadah umrah. Jadi para ulama kita menyebutkan, siapapun yang mengamalkan amalan tersebut, insya Allah diberi kesempatan untuk memijakkan kaki di tanah haram Makkah dan Madinah sebelum ajalnya menjemput. Dulu waktu saya mendengarkan petuah dari guru saya, siapapun yang mengamalkan ini, kata beliau, maka insya Allah Allah berikan kesempatan untuk memijakkan kaki di tanah suci Makkah sebelum dia mati, kata guru saya. Maka saya amalkan, saya minta kepada Allah, ya, apakah benar nian amalan ini seperti itu? Apakah ionian sebelum mati Allah berikan kesempatan untuk memijakkan kaki di kota suci Makkah dan Madinah? Ternyata Bapak Ibu, 3 tahun saya amalkan, mulai dari tahun 2009, kemudian 2010 dan 2011, ketika saya mengisi pengajian seperti ini, datang satu jamaah. Waktu itu saya masih bujangan, Pak, ya. Datang satu jamaah, Ustaz, mau tak saya umrohkan, kata beliau. Wah, kalau diumrohkan ya maulah. Siapa yang tak mau diumrohkan? Gratis, Pak, saya bilang. Iya, gratis. Saya yang biayain semuanya, kata beliau. Maka alangkah senang mendengarkan itu. Ternyata memang Allah berikan kesempatan, ya, tergantung pada kesungguhan kita. Dan saat itu memang ketika mengamalkan amalan tersebut, ya, bersungguh-sungguh ingin sampai ke tanah suci, walaupun untuk melaksanakan ibadah umrah, dan Allah kabulkan pada tahun 2011
walaupun bukan dengan biaya sendiri. Apa amalannya? Amalannya adalah sebuah doa yang berbunyi, Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal mas'aril haram wa rabbal baitil haram wa rabbar rukni wa zamzam wal maqam ablik li sayyidina wa maulana Muhammadin minnas salam. Apa artinya itu? Allahumma rabbal hilli wal haram. Ya Allah, Tuhan yang memiliki yang halal, begitu juga yang haram, yang menentukan yang halal dan yang haram. Wa rabbal mas'aril haram, dan Tuhan pemilik mas'aril haram, tanah haram. Wa rabbal baitil haram, dan Tuhan pemilik tanah haram. Wa rabbal baitil haram, Tuhan pemilik rumah ataupun Baitullah al-Haram. Wa rabbar rukni wa zamzam wal maqam, dan Tuhan pemilik rukun. Maksud rukun di sini, wa rabbar rukni, pemilik rukun. Rukun yang dimaksud itu adalah sudut-sudut Ka'bah. Jadi Pak RW, sudut-sudut Ka'bah itu ada 4, ya, dan itu disebut dengan istilah rukun. Ada yang disebut dengan rukun aswadi, kemudian ada yang disebut dengan rukun syami, kemudian ada rukun iraki, ada rukun yamani. Biasanya orang yang akan melakukan tawaf itu akan mulai setar, ada pertanda hijau di sana, dan kemudian itu setentang dengan rukun aswadi atau sudut yang ada hajarul aswad. Jadi ada sudut yang setentang dengan hajarul aswad, disitulah melekatnya hajarul aswad. Orang yang akan melakukan tawaf itu memulai setarnya dari sana, walaupun jauh, ya, walaupun jauh, walaupun tidak bisa dekat, enggak bisa menyentuh hajarul aswad. Maka ketika kita memulai dan kemudian sudah berniat, kita melakukan istilam terlebih dahulu. Apa itu istilam? Mencium hajarul aswad walaupun tidak menyentuhnya. Kalau kita jauh hajarul aswadnya di sana, maka kita arahkan tangan ke arah hajarul aswad sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar, ya, Bismillah Allahu Akbar, seolah-olah kita memegang hajarul aswad. Kemudian kita kecup telapak tangan kita. Bismillahi Allahu Akbar, kita kecup telapak tangan, seolah-olah kita mencium hajarul aswad. Dan kemudian posisi Ka'bah ketika kita melakukan tawaf, itu posisinya bukan sebelah kanan kita, Pak. Tapi Ka'bah berada di sebelah kiri. Karena umpama ini Ka'bah, maka kita mulai dari sini, mutarnya ke sini. Bukan dari sini mutarnya ke sini. Tidak seperti arah berputarnya jarum jam, tapi melawan putaran jarum jam. Itu ketika melakukan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, yang dimulai tadi dari hajarul aswad. Apa sih itu Ustaz hajarul aswad? Asal arti dari hajarul aswad itu batu hitam, ya, batu yang berwarna hitam, ya. Batu hitam ini dulu Allah turunkan dari surganya, dan menurut para ulama dulu warnanya tak hitam, Mbak. Dulu warnanya putih, tapi seiring berlalunya waktu dan banyaknya orang yang mencium hajarul aswad, kata sebagian para ulama kita,
maka batu yang putih itu pun mulai berubah menjadi hitam karena banyaknya dosa manusia yang datang mencium Hajarul Aswad tersebut. Makanya menjadi aswad, menjadi hitam. Nah, dari situ kita mulai startnya. Jangan salah, ada satu sudut Ka'bah itu hampir mirip dengan Hajarul Aswad. Terkadang ada orang yang umrah Bapak Ibu, oh aku bisa berkali-kali katanya mencium Hajarul Aswad. Berkali-kali saya cium Hajarul Aswad. Padahal sebetulnya bukan Hajarul Aswad yang dia cium. Ada sudut yang disebut dengan Rukun Yamani. Ya, Rukun Yamani ini memang sekilas mirip, ya, modelnya seperti Hajarul Aswad, tapi tidak ada lubangnya model Hajarul Aswad. Ya, dibuka memang sudutnya. Ini seolah-olah seperti Hajarul Aswad. Maka banyak orang terkadang yang tertipu. Ya memang kalau di situ tidak ada berebut orang nak. Ya, ya bisalah berkali-kali mau menciumnya. Nah, jadi kalau itu bukan Hajarul Aswad. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun itu maksudnya sudut-sudut Ka'bah, ada rukun Aswadi, kemudian ada rukun Syami, ada rukun Iraki, kemudian ada rukun Yamani. Itu maksudnya apa? Rukun Syami itu kan orang Syam, rukun Iraki itu orang Irak, rukun Yamani itu orang Yaman. Dari setentang itulah nanti orang Yaman, orang Irak, orang Syam mengambil mikot untuk melaksanakan ibadah haji. Di sana mereka menentukan niatnya, menjatuhkan niat. Karena umrah itu juga sama dengan haji, ada mikotnya, ada tempat khusus untuk mengambil niat. Enggak bisa kita masuk ke Masjidil Haram pakai pakaian ihram kemudian langsung berniat untuk umrah, enggak bisa. Ya, berniat untuk melakukan haji tak bisa. Ada tempat mikot yang ditentukan, tempat mengambil niat. Ya, yang paling dekat dari Masjidil Haram bagi orang yang akan melakukan umrah pun itu ada satu tempat yang paling dekat yang disebut dengan Tan'im atau Masjid Aisyah. Di sana pergi dulu, ya, naik taksi dulu sampai nanti di Tan'im ataupun di Masjid Aisyah baru mengambil niat. Berniatlah bagi yang umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Kalau yang haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Begitu niatnya, ya, dan kemudian pakaian ihram pun sudah kita pakai. Jadi kalau pakaian ihram laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda, Pak, ya. Kalau laki-laki itu hanya 2 lembar kain, ya, jangan sampai salah pasang. Kalau sempat salah pasang sudah. Ya, dulu pernah waktu saya umrah 2011 itu ada satu kejadian, Pak. Ini kejadiannya di Zulhulaifah. Ketika mau sholat di masjid, tiba-tiba antrian mau ngambil wudhu. Adalah satu jamaah, tapi untung bukan jamaah Indonesia yang malu-maluin itu, ya. Ya mungkin ini kain ihramnya ini memakainya tidak begitu kuat, Pak. Ya, pada akhirnya kain ihram yang dia pakai ini lepas. Ya, model inilah kira-kira kita ngumpul. Nah, ibu-ibu di sebelah sana, ada pula jamaah ibu-ibu banyak di sebelah sana, antrian juga mau ngambil wudhu. Jalan dia tenang, lepas, tidak sadar dia kalau sudah lepas, Pak. Iya, tidak sadar dia kalau sudah lepas. Untung baik ada orang yang di belakangnya sigap, cepat dia ambil kain ihram itu dia tutupin. Baru sadar dia kalau lepas kain ihramnya. Wah, model itulah pula. Nah, makanya bagi kaum lelaki itu harus waspada juga. Makanya sebagian yang memang, ya, belum bisa untuk memakai kain ihram itu dengan baik, ada juga pakai tali pinggang, ya, ikat pinggang, yang kemudian ikat pinggang itu
merupakan alat membantu supaya lebih kuat tidak melorot. Ya, karena yang laki-laki Pak nggak boleh pakai apa-apa. Cuman yang 2 lembar itulah. Nggak boleh Ustaz pakai celana dalam, tak boleh. Ya, nggak boleh pakai celana dalam. Kalau sempat lepas ya sudah, apa yang di situ nampaklah galau. Beda dengan perempuan. Ya, beda dengan perempuan. Makanya ketika sedang ihram, itu laki-laki tidak boleh menutup kepalanya. Jadi orang yang sedang ihram Pak nggak boleh pakai peci. Jadi sampai di sana nanti Pak RW, ya walaupun biasa pakai peci di sini, ketika sedang ihram, maka peci tak boleh dipakai. Ya, tidak boleh dipakai pecinya. Ya, kenapa? Karena tidak boleh bagi seorang laki-laki ketika sedang ihram memakai penutup kepala. Kalau yang perempuan ketika sedang ihram itu tidak boleh memakai penutup wajah. Jadi wajah dan kepala. Tidur pun ketika sedang ihram itu enggak boleh ini tertutup kepala. Jadi nggak boleh diselimutin. Ya, bagaimana Ustaz kalau terik mentari, kemudian mau berjalan pakai payung? Apakah payung itu termasuk penutup kepala? Kalau payungnya itu yang langsung diikatkan ke kepala, model senter yang biasa dipakai orang-orang yang mancing malam itu, itu jelas termasuk penutup kepala. Tapi kalau payungnya dipegang, itu tidak termasuk menutupi kepalanya. Jadi beda. Ya, terkadang kan ada yang simple-simple, payungnya langsung dipakai ke kepala. Nah, jadi yang seperti itu hukumnya tidak boleh bagi orang yang sedang ihram. Kemudian orang yang sedang ihram itu juga tidak boleh membunuh binatang apapun. Binatang apapun tak boleh. Ya, istilah dalam fikih itu tidak boleh berburu. Ya, enggak boleh berburu. Enggak mungkinlah sampai kita di sana nak berburu pula, ya kan? Nah, tapi maksudnya apa? Tidak boleh membunuh binatang ketika sedang ihram. Kalau sudah niat umrah, niat haji, pakaian ihram sudah dipakai, maka enggak boleh membunuh binatang apapun. Contoh, ada kutu pun enggak boleh kita bunuh. Nyamuk pun nggak boleh kita bunuh. Untung nyamuk tak banyak di sana. Kalau sempat model kita di sini, nyamuknya, sudah. Banyaklah orang yang bayar dam. Ya, bunuh seekor nyamuk, itu bayar seekor kambing. Ya, bunuh seekor nyamuk, bayar seekor kambing. Itu damnya. Ya, bayar 1 ekor kambing. Mencabut rumput yang ada di tanah haram pun tak boleh. Ya, sambil temenung umpama, ya, nunggu-nunggu kawan segala macam. Ada rumput di depan kita, kita cabut 1 rumput saja pun itu sudah sama dengan 1 ekor kambing juga. Bayarlah 1 ekor kambing, ya, sebagai damnya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Kalau untuk umrah itu simple, waktunya pun sangat cepat. Maka orang yang berangkat umrah itu bisa berkali-kali melakukan umrah. Berangkat umrah, paket yang 12 hari umpama, ini bisa berkali-kali melakukan umrah. Bukan hanya 1 kali. Ya, bisa 5 kali. Kalau mungkin ya dia sanggup tidak mengikut dengan travelnya juga berangkat dewe, bisa berkali-kali. Nah, karena peragaan umrah itu mikot, ambil niat di Tan'im, ambil mikot di Tan'im, berangkat lagi ke Makkah, kemudian tawaf, habis tawaf kemudian sa'i, kemudian tahallul. Sudah selesai. Cuman itu peragaan umrohnya. Cuman yang buat lama itu tadi ngambil mikotnya dulu. Ya, kalau mungkin tidak ngambil mikot lagi ke Tan'im,
Langsung bisa berkali-kali. Habis berputar selesai, ulangi lagi, ya. Jadi peragaan umrah itu cuma itu, ngambil mikot, kemudian tawaf sebanyak 7 putaran. Ya biasanya kan bukan hanya tawaf baik. Habis kita tawaf, yang memang bisa untuk mencium Hajarul Aswad, dia usahakan mencium Hajarul Aswad. Yang bisa memegang multazam pintunya Ka'bah, mungkin dia akan berdoa di depan multazam. Kemudian yang sanggup mungkin ya berdoa di tempat-tempat yang lain, maka berdoa di tempat-tempat yang lain. Ya contohnya di dalam Hijr Ismail, ya salat 2 rakaat kemudian berdoa di bawah mihzab. Ya mihzab itu pancuran emas istilah kita. Karena di sana ada ya pancuran modelnya seperti emas, ya. Ya memang pancuran emas. Siapapun yang berdoa di bawah mihzab atau pancuran emas itu, menurut penjelasan-penjelasan yang ada, maka insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena bermacam-macam. Ya pernah ada yang viral waktu melaksanakan umrah, ada jamaah mungkin dari Afrika karena warna kulitnya agak hitam. Ketika dia berada di depan multazam pintu Ka'bah, di dekat Ka'bah, doanya cuma satu. Itulah sekuat-kuatnya dia buat. Pulus. Minta duit. Doanya duit. Ternyata karena dia sungguh-sungguh berdoa itu, Allah kabulkan. Ya, setelah pulang dan kemudian sekarang dia jadi kaya raya, Pak. Minta pulus kepada Allah. Ya, soalnya pulus ini pun luar biasa itu, ya. Ya, pulus itu menjadi pelancar setiap apapun. Mapi pulus, mampus kan? Ya yang tak punya pulus, ya memang tak lancar urusannya. Kalau ada fulus, apapun urusan itu bisa lancar. Ya mulus semuanya. Tapi kalau nggak ada pulus, ya sudah. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka berdoa itu semua kuncinya apa? Kunci dari doa itu kata Nabi, wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu harus yakin kalau doamu dikabulkan. Jadi kalau kita berdoa tapi ragu doa itu dikabulkan atau tidak, maka jelas tentunya itu akan membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi ya, pelaksanaan ibadah haji itu sangat luar biasa. Ya, beda dengan ibadah umrah yang cukup simpel tadi, tapi simpel itu pun jelas butuh biaya juga. Jadi setelah kita tawaf 7 kali, barulah kita pergi ke area sa'i. Ya, mulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tapi tak usah cari-cari bukitnya nanti Pak di sana. Ya, katanya ada bukit di sini, Bukit Safa, Bukit Marwah. Mana nian bukitnya? Tak ada lagi di situ bukitnya. Ya. Terus apa yang ada? Yang ada di tempat itu hanya sebagai pertanda baik, batu-batu. Ya, dibuat pertanda saja batu-batu. Pertanda bahwa di sini dulu pernah ada Bukit Safa. Di sini ada Bukit Marwah. Jadi berjalanlah sa'i. Sa'i itu bisa dibuat artinya berusaha, bisa juga dibuat artinya sebagaimana orang kita menyebutnya ya berlari-lari kecil. Ya, sa'yun itu asal artinya berusaha. Itulah dulu usaha yang dilakukan oleh ibunya Nabi Ismail untuk mencari air. Berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sebanyak 7 kali, sampai nanti finishnya di Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah, setelah finish 7 kali, maka tinggal satu lagi. Apa itu? Tahallul. Apa itu Ustaz tahallul? Tahallul itu memotong rambut.
minimal rambut yang dipotong itu 3 helai rambut. Itu minimalnya. Kalau mau dibotak Ustaz boleh, boleh. Kalau perempuan jangan. Ya, kalau perempuan jangan. Yang laki-laki yang mau botak silahkan dibotak, tidak masalah. Ya, tapi minimalnya 3 helai, minimalnya 3 helai rambut itu yang dipotong. Biasanya kalau sudah sampai di sana, apalagi sesama jamaah itu saling potong, Mbak, gantian. Sini biar saya potong, ya minimal 3 helai rambut kita potong. Ya mau dibotak juga tak masalah. Yang jelas sebagai rukunnya ambillah 3 helai. Setelah itu mau botak silahkan. Ya tapi biasanya kalau jamaah haji itu ramai botak semuanya. Ya digundulin sehingga pulang nanti sudah botak semua. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara Masjidil Haram Makkah dengan Masjidil Haram Madinah itu berbeda. Bedanya apa? Di Masjid Nabawi laki-laki dan perempuan itu terpisah. Ya, kalau di Masjid Nabawi laki-laki dan perempuan itu terpisah. Ada tempat khusus perempuan, ada tempat khusus laki-laki. Kalau di Masjid Nabawi, dan di Masjid Nabawi itu pun ada satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Ma baina baiti wa mimbari raudhah, kata beliau. Di antara mimbarku dan rumahku itu ada raudhah. Apa itu raudhah? Taman-taman surga. Maka siapapun yang sampai di taman surga itu, kemudian dia solat 2 rakaat, maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni. Ya cuman kalau haji itu ya antrinya luar biasa. Umroh saja antrinya begitu panjang, apalagi ibadah haji sangat luar biasa. Tapi insya Allah ya yang sabar tetap akan dapat kesempatan sekaligus yang punya kesungguhan. Karena di sana pun Allah menilai hati kita, Pak. Ya, Allah nilai hati kita. Kalau hati kita di sana sering merutuk, itu nanti akan Allah persulit itu urusan kita. Ya, kalau hati kita sering merutuk, akan dipersulit urusannya oleh Allah. Maka lapangkan hati kita, ikhlaskan niat, benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada makanan yang tidak cocok, tidak usah kita sebutkan. Cukup dalam hati baik. Ya, nanti ada daging unta. Sudah kita cicip, ternyata macam inilah daging unta nih, kata dia. Nanti selama ibadah haji itu teruslah yang tercium di hidungnya, Pak. Daging unta itulah terus kemana-mana pun. Makan ini, makan itu, rasa itulah terus yang muncul. Ya, Allah berikan cash langsung di sana. Makanya jangan asal ngomong ya. Jangan merasa takabur. Mana mungkin saya tersesat di sini, kata dia. Ya, model ini mau tersesat saya. Allah sesatkan di situ. Seolah-olah nggak ada niat orang yang dia lihat seramai itu, Pak. Ya. Ya mohon maaf, dulu pernah ada yang model itu, ya. Yang dia lihat di sana, Pak, cuman kumpulan monyet, Pak. Cuman kumpulan monyet, ya. Dan monyet itu pun ngeledekin dia. Itulah yang dia lihat. Karena apa? Karena merasa dia mampu dan tidak akan tersesat. Jadi orang yang merasa begitu akan Allah uji di sana. Ya makanya kita yang berangkat, ya jangan sampai yang seperti itu muncul. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kesombongan. Begitu juga sikap takabur, ya, karena sikap takabur itu juga nanti akan Allah bayar cash di sana. Ya Allah sesatkan. Ya soalnya banyak juga kita lihat jamaah haji Indonesia pun yang jalan ke mana-mana tersesat, ya kan?
padahal ikut rombongan loh. Ikut rombongan tiba-tiba ngilang. Ya macam kemarin, entah macam mana ceritanya, yang katanya orang Jambi atau orang Palembang itu bisa tertinggal di sana dan pada akhirnya jadi gelandangan. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau di Madinah itu pisah antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau di Masjidil Haram Makkah, antara laki-laki dan perempuan itu tak pisah, Pak. Jadi jangan heran nanti kalau tawaf pun di samping kita perempuan. Ya, perempuan-perempuan itu berada di dekat kita. Baik dari negara kita juga, ataupun mungkin negara-negara yang lain. Ya, kumpulan perempuan semuanya. Di belakang kita lah perempuan. Di depan kita sudah perempuan. Nah, itu di tanah haram Makkah itu tidak dipisah. Salat pun begitu juga. Bisa saja di samping kita ada perempuan. Bisa saja di depan kita ada perempuan. Karena tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan. Nah, makanya dulu pernah, ya, ini cerita tentang guru saya. Ya, beliau cerita, ya, bahwa ada temannya yang sedang melakukan sholat di Makkah. Biasanya kan kadang orang lewat-lewat juga, Pak. Kita sholat pun orang lewat. Ya, saat kita sujud orang ngelangkang-ngelangkain kita, itu biasa itu. Maka ketika beliau sholat, tiba-tiba bangkit dari sujud, gelap dunia, Pak. Tidak ada nampak apapun, gelap gulita. Ternyata setelah sadar, ya, dia lihat di mana dia, ternyata sudah masuk ke dalam jubah seorang perempuan. Ya, sudah masuk ke gamis perempuan, Bu. Ternyata ada perempuan lewat, dia bangkit, ya, masuk ke dalam. Jadi yang model itu pun bisa terjadi juga. Karena apa? Karena antara laki-laki dan perempuan, ya, bergabung dan kemudian tidak terpisah kalau untuk di Masjidil Haram Makkah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas bagi Bapak Ibu yang berangkat, sebelum berangkat ini perbanyaklah istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada hubungan yang belum baik, maka usahakan sebelum kita berangkat kita perbaiki hubungan tersebut. Kalau ada hutang yang belum kita bayar, maka kita selesaikan dulu hutang piutang itu, barulah kita berangkat. Dan insya Allah dengan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipermudah urusannya ketika sampai di tanah haram. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi doanya, Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal mas'aril haram wa rabbal baitil haram wa rabbal rukni wa zamzama. Dan Allah yang memiliki air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam ini merupakan air yang tak ada habis-habisnya ini. Kata para ulama, wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba' fama'u zamzama fal kausar fanilu misra summa bakil anhar. Ada beberapa tingkatan air tentang keutamaannya. Air yang paling utama yang pernah ada di muka bumi, yang pertama adalah air yang mengalir dari celah-celah jari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah mengalir air dari celah-celah jari beliau ketika Nabi dan para sahabat sudah kehabisan air. Air hanya tinggal 1 gelas lagi. Maka Nabi memasukkan tangannya ke dalam air, kemudian tangan ini beliau angkat, mengucur dengan deras air dari celah-celah jari beliau. Jadi Nabi tinggal begini, Pak. Yang mau ambil air silahkan ambil air,
Karena kalau celah-celah jari ini nanti sudah ditutup, maka airnya pun akan mati. Maka sahabat yang mau mandi pun mandi, yang mau ngambil air pun mereka ambil air, ya, sampai semuanya selesai. Inilah air nomor 1 di muka bumi ini yang pernah ada. Beliau ketika melakukan hal tersebut dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi air terbaik yang pernah ada. Kemudian setelah itu apa lagi? Ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba' fa ma'u Zamzam. Ternyata yang kedua adalah air Zamzam. Kualitas air yang nomor 2 setelah air yang itu adalah air Zamzam. Berarti kalau sekarang air Zamzam itu kualitas pertama, karena air yang mengalir dari celah-celah jari Nabi sudah nggak ada. Ya, air yang kualitasnya kualitas nomor 1 sekarang adalah air ya, cuman terkadang banyak Zamzam yang dipalsukan ya Pak ya. Mereknya Zamzam ternyata air comberannya. Mereknya air Zamzam ternyata air depot. Cuman mereknya bayi Zamzam. Ya, sudah dioplos oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, berharaplah kita dapat manfaat, dapat barokah dari air Zamzamnya. Ternyata air yang dibawa bukan air Zamzam. Ternyata samalah dengan air yang ada di rumah. Jadi air Zamzam ini tak pernah kering. Tapi air Zamzam pernah mati. Air Zamzam pernah tidak mengalir sama sekali. Ya, karena air Zamzam ini kan awal mulanya ketika Nabi Ismail menghentak-hentakkan kakinya. Kemudian muncullah air, mengalirlah air, dan itulah air Zamzam. Setelah itu beratus-ratus tahun sampailah di satu masa ada satu kabilah datang dari Yaman. Kabilah ini bernama kabilah Bani Jurhum. Ya, Bani Jurhum ini orang-orang yang selalu melakukan kemusyrikan. Orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, sehingga kesucian kota Makkah saat itu terkotori oleh kaum Bani Jurhum tadi. Maka karena kesucian Makkah itu terganggu, maka Allah tutup air Zamzam. Air Zamzam itu tidak mengalir sama sekali. Jadi tak mengalir, tertutup. Terus kapan muncul kembali air Zamzam? Air Zamzam muncul kembali, ya, ada berbagai macam riwayat. Satu riwayat mengatakan ditemukan kembali oleh kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah mimpi. Beliau bermimpi. Dalam mimpi itu diperintahkan untuk menggali satu tempat. Disebutkan di tempat itu akan ada air, akan muncul dan mengalir air yang sangat deras. Padahal saat itu sedang musim kekeringan, Pak. Ya. Orang-orang kafir Quraisy yang tinggal di dekat kakek Nabi menganggap kakek Nabi itu sudah mulai gila. Kenapa dianggap sudah mulai gila? Masa musim kekeringan begini gali sumur? Tak akan ada air, kata orang-orang. Tapi karena petunjuk tadi dari Allah Subhanahu wa taala, beliau bersikeras. Digalilah tempat yang ada dalam mimpinya itu sampai pada akhirnya, ya, mengalirlah air dari dalam bumi, dan itulah air Zamzam sampai sekarang. Jadi air Zamzam itu pernah hilang, pernah Allah tutup karena kesucian kota Makkah itu sudah terkotori. Jadi air Zamzam, kata Nabi, ma'u Zamzam lima syuribalah. Apa sih manfaat air Zamzam itu? Kata beliau, ma'u Zamzam lima syuribalah.
Air Zam-Zam itu tergantung pada niat orang yang meminumnya. Kalau orang meminum air Zam-Zam niatnya untuk mengobati penyakit, maka insya Allah penyakitnya akan Allah sembuhkan. Tergantung pada niat. Niatnya untuk supaya badan sehat, Allah berikan kesehatan. Niatnya untuk ini itu dan segala macam, insya Allah akan Allah berikan. Tergantung pada niat orang yang meminum air Zam-Zam. Makanya kalau meminum air Zam-Zam, ya coba andaikan ada air Zam-Zam di depan kita, niat dulu, minta dulu kepada Allah, baru kita minum. Sebelum kita minum, minta dulu apa yang akan kita minta kepada Allah. Setelah kita minta, barulah kita minum air Zam-Zamnya. Maka insya Allah berkah air Zam-Zam itu akan diberikan kepada kita. Jadi ini yang nomor 2, setelah air yang mengalir dari celah-celah jari Nabi, ma'u Zam-Zam. Yang nomor 3, Pal Kausar, air yang ada di telaga Kausar. Di mana itu telaga Kausar? Di surga, Pak. Ya, ternyata telaga Kausar itu masih nomor 3. Lebih utama lagi air Zam-Zamnya. Jadi ternyata air Zam-Zam masih lebih tinggi kualitasnya dibandingkan telaga Kausar. Telaga Kausar itu hanya bisa kita minum nanti kalau kita sudah berada di dalam, ya sudah berada di dalam surga. Ya, telaga Kausar. Siapapun yang meminum air yang ada di telaga Kausar, maka insya Allah tidak akan haus selamanya. Ya, kalau kita masuk ke sana, ya kan? Nah, mudah-mudahan kita minta kepada Allah, walaupun dosa-dosa kita banyak, tapi kita tetap berharap untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena waktu Isya sudah masuk, maka sampai inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallim man hajja min jama'atina ya Allah. Allahumma sallim ya Allah man hajja min jama'atina ya Allah. وسلم يا الله سفرهم يا الله وتقبل حجهم يا كريم وتقبل حجهم يا الله ويسر أمورهم يا الله وسلمهم من كل آفات وسلمهم من كل آفات يا الله يا كريم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.